Di video kali ini Bunda akan melanjutkan materi kita yaitu tentang hukum Newton. Di video kali ini Bunda akan menyatukan semua hukum Newton 1, 2, dan 3 dalam video ini ya. Oke, selamat belajar. Nah, sekarang kita akan bahas dulu hukum Newton secara general atau secara umumnya. Sesuai yang sudah Bapak Isaac Newton kemukakan, hukum Newton itu terbagi menjadi 3. Ada hukum Newton 1, ada hukum Newton 2, dan ada hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 1 disebut juga sebagai hukum yang malas. Biar kita ingat ya, hukum yang malas. Kenapa? Karena hukum Newton 1 itu bunyinya sesuatu benda akan terus diam apabila resultan gayanya 0. Ketika benda tersebut juga melakukan GLB, akan terus melakukan GLB ketika resultan gayanya 0. Nah, ini juga disebut sebagai hukum kelembaman. Dan disebut juga sebagai hukum inersia. Ya. Persamaannya itu ialah sigma F sama dengan 0. Maka percepatannya pun sama dengan 0. Gitu. Nah, makanya ada yang bilang juga kalau sigma F itu sama dengan A. Namun kita fokusnya tetap ini ya, rumusnya sigma F sama dengan 0. Setelah itu di hukum Newton 2. Hukum Newton 2 agar lebih mudah, hukum Newton 2 kita sebut sebagai hukum family ya. Kita fokus di 3 huruf ini, ada family. Ada huruf F. F itu gaya ya, satuannya Newton. Lalu ada A. A itu percepatan. Jangan lupa A-nya harus A kecil ya. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Lalu ada M atau massa. Satuannya itu ialah kilogram. Seperti itu. Nah, rumusnya karena ada 3 komponen tadi, sehingga untuk mencari sigma F itu kita bisa gunakan M dikali A. Gitu ya. Lalu kalau misalkan untuk mencari rumus percepatan, tinggal dibalik aja sigma F per M. Begitu. Dari mana ini? Dari segitiga-segitiga yang biasa kita lakukan. Sigma F, M, salah. Mohon maaf, salah. Gini, maksud Bunda. Sigma F, M, A. Gitu ya, dari segitiga ini. Oke, terus kita lanjut ke hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu bunyinya setiap gaya aksi akan selalu ada gaya reaksi yang berlawanan arah. Sehingga rumusnya itu ialah F aksi sama dengan minus F reaksi. Gitu. Atau ada juga yang menuliskan F1 sama dengan minus F2. Sama saja ya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Newton 1. Kalian harus tahu ya, bunyi dari hukum Newton 1. Bunyi hukumnya ialah sebuah benda akan cenderung mempertahankan posisinya yang diam akan terus diam. Lalu ketika ber-GLB akan terus ber-GLB jika resultan gayanya sama dengan 0. Gitu. Ini bunyinya. Ya, sebuah benda akan terus diam. Ya, ketika dia juga akan terus ber-GLB jika resultan gayanya sama dengan 0. Ya, jika sigma F-nya sama dengan 0. Contoh, sekarang kita masuk ke contoh ya. Contoh hukum Newton 2. Hukum Newton 1. Contohnya banyak ya. Yang pertama ada misalkan di sini ada botol.
botolnya kita tumpuk ya. Lalu di sini ada kartu. Nah, saat kartunya disentil atau dihilangkan, botolnya ini akan diam, tetapi sentilannya itu harus cepat ya, agar tidak terjadi resultan gaya. Jadi resultan gayanya 0. Nah, jadi si botol ini dia akan diam seperti itu. Terus contoh berikutnya ada saat kita naik mobil. Naik mobil. Terus mobilnya direm. Nah, tubuh kita itu akan cenderung ke depan. Ya, tubuh kita akan cenderung ke depan. Karena tubuh kita sedang mempertahankan posisinya. Terus, saat naik mobil juga tetapi digas tiba-tiba. Nah, pada saat ini tubuh kita akan condong ke belakang. Karena tadi kasusnya sama. Tubuh kita sedang mencoba untuk mempertahankan posisinya. Masih banyak lagi. Ada contoh berikutnya ada koin, gelas, dan kartu ya. Dan sebagainya, masih banyak sekali. Kita langsung aja ke contoh soal ya. Di sini ada sebuah balok bermasa 5 kg. Berat W-nya itu 50 Newton. Dari mana? Karena dari gaya berat ya, yaitu massa dikali gravitasi. Digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Oke. Kalau misalkan Bunda gambarkan ilustrasinya, di sini ada dinding, di sini ada tali, dan di sini ada balok. Masanya itu 5 kg. 5 kg. Oke. Nah, balok ini dia punya gaya berat. Ya, dia punya gaya berat. Sedangkan tali ini arahnya ke sana, dia itu punya gaya tegangan. Oke, punya gaya tegangan. Sesuai dengan rumusnya tadi juga kita sudah tahu kalau rumus dari hukum Newton 1 ialah sigma F sama dengan 0. Nah, di sini sigma F ini bisa kita jabarkan dengan apa? Gaya tegangan dikurangi gaya berat sama dengan 0. Gaya tegangan dikurangi W-nya. W-nya tadi 50 sama dengan 0. Sehingga gaya tegangannya ini tinggal pindah ruas, yaitu plus 50 Newton. Begitu. Itu jawabannya ya. Jadi gaya tegangan talinya ialah 50 Newton. Kita lanjut ke hukum Newton kedua. Nah, hukum Newton kedua, kalau kalian masih ingat, bunyi dari hukum Newton kedua